Oh Ben, jelaskan dulu tentang perdagangan elektronik. Oh, sini ku jelaskan kok apa itu perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah praktik bisnis yang melibatkan penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce dapat diartikan sebagai konsep penerapan e-bisnis sebagai strategi jual beli barang dan jasa melalui jaringan elektronik dan biasanya melibatkan transaksi data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Hal ini disebabkan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, baik dalam segi efisiensi serta keamanannya, sehingga memunculkan ide-ide gagasan untuk menjadikan teknologi informasi itu sebagai media untuk melakukan pemasaran, promosi, bahkan transaksi data yang dianggap bisa lebih efisien dan mempermudah transaksi jual beli. Nah, perdagangan elektronik dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, definisi perdagangan elektronik juga mencakup pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lainnya. Perdagangan elektronik merupakan bagian dari bisnis elektronik di mana cakupan bisnis elektronik lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lainnya. Game, kan ada penjelasannya perdagangan elektronik. Tapi nu tahu ke asal-usulnya itu? Oh, sini ku jelaskan ke sejarahnya perdagangan elektronik. E-commerce atau electronic commerce saat ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun pada tahun 1960-an, transaksi e-commerce masih dilakukan dengan memanfaatkan primitive computer network, yaitu melalui EDI, Electronic Data Interchange. Jaringan EDI ini memungkinkan terjadinya pengiriman dokumen antar mesin yang ada pada perusahaan lain. Pada tahun 1969, mahasiswa teknik elektro mendirikan CompuServe Technology dengan menggunakan dial-up connection. Pertukaran data teleshopping yang terjadi pada tahun 1970 mulai membuka jalan terjadinya toko elektronik commerce modern. Tepatnya pada tahun 1979, ketika seorang penemu dari Inggris bernama Michael Aldrich mulai memperkenalkan belanja online. Pada saat itu, proses belanja dilakukan dengan menghubungkan TV yang telah dilakukan modifikasi ke komputer yang akan memproses transaksi melalui jaringan telepon. Pada tahun 1980, Michael Aldrich mulai memasarkan sistem belanja tersebut ke berbagai negara, seperti Inggris, Irlandia, dan Spanyol, dengan market pasarnya adalah B2B. Pada tahun ini, tidak semua orang memiliki komputer, dan biasanya komputer hanya dimiliki oleh bisnis maupun universitas yang melakukan penelitian. Pada tahun 1982, Boston Computer Exchange mulai diperkenalkan dan merupakan perusahaan e-commerce pertama di dunia. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat transaksi orang yang ingin menjual komputer bekas mereka. Pada tahun 1984, CompuServe mulai memperkenalkan Electronic Mall. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih dari 100 orang penjual. Electronic Mall tidak berhasil meraih kesuksesan, tetapi merupakan salah satu electronic commerce online pertama yang memiliki peran penting dalam sejarah e-commerce. Pada tahun 1991, National Science Foundation mencabut larangan penggunaan internet untuk keperluan komersial. Pada tahun 1992, Charles M. Stack memperkenalkan toko buku online pertama di dunia, yaitu Bookstacks Unlimited. Pada tahun 1994, Mark Anderson dan Jim Clark menciptakan Netscape Navigator sebagai alat penelusuran. Netscape 0.1 menampilkan protokol pengaman, yaitu Secure Socket Layer atau SSL, untuk mengamankan semua transaksi online. Selama tahun 1990-an, Netscape menjadi web browser yang paling umum digunakan. Di tahun yang sama, New York Times memberikan bahwa seorang pria bernama Phil Brandenburg
membeli album Sting dari komputernya. Pada tahun 1995, Amazon sebagai salah satu e-commerce mulai diperkenalkan oleh Jeff Bezos, dan di tahun yang sama, Pierre Omidyar juga memperkenalkan e-commerce yang tidak kalah dari Amazon, yaitu ActionWeb atau yang lebih dikenal dengan eBay. Keduanya melayani transaksi jual beli lintas negara. Saat ini e-commerce baru terus bermunculan baik lokal maupun internasional. Sistem pembayaran untuk transaksi e-commerce juga semakin beragam sehingga memudahkan pembeli melakukan transaksi. Menurut hasil penelitian yang diungkap dalam situs e-commerce, dalam 14 tahun terakhir kemajuan e-commerce merokok dengan tajam, dan kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat. Begitu Pak Ale sejarahnya, tapi bagaimana itu konsepnya perdagangan elektronik? Sini ku jelaskan ku apa konsep perdagangan elektronik. Dalam buku Introduction to Information Technology, e-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Konsep utama e-commerce meliputi yang pertama adalah konsep informasi dasar. E-commerce didasarkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dengan menggunakan internet sebagai medianya. Konsep ini menekankan peran internet dalam memfasilitasi transaksi dan menyediakan informasi mengenai produk dan layanan. Selanjutnya yang kedua adalah analisis sistem. E-commerce melibatkan penguraian sistem informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menganalisis fungsionalitasnya dan mengoptimalkan kinerjanya. Konsep ini menyoroti pentingnya memahami dan meningkatkan berbagai elemen sistem e-commerce. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis transaksi. E-commerce dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis transaksi termasuk business to business, business to consumer, consumer to consumer, dan lain-lain. Jenis transaksi ini mewakili perbedaan hubungan dan interaksi antara bisnis dan konsumen dalam ekosistem e-commerce. Selanjutnya yang keempat adalah manfaat dan keunggulan. E-commerce menawarkan berbagai keuntungan seperti cakupan yang luas, proses transaksi yang cepat, penghematan biaya dan waktu, peningkatan kreativitas, efisiensi tinggi, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Keunggulan ini menjadikan e-commerce sebagai alat yang berharga bagi konsumen dan bisnis. Selanjutnya yang terakhir adalah marketplace dan non-marketplace. E-commerce dapat dilakukan melalui platform pasar di mana penjual dan pembeli berinteraksi dalam lingkungan online tertentu, atau platform non-pasar di mana penjual memiliki kontrol lebih besar atas proses transaksi. Contoh platform marketplace adalah Shopee, sedangkan platform non-marketplace dapat berupa situs web bisnis individual atau platform media sosial. Nah teman-teman, itu nih tadi konsepnya perdagangan elektronik. Terakhir nih ini, mari kita bahas tentang karakteristik perdagangan elektronik. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah mekanisme dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, komunitas, dan konsumen secara elektronik melalui internet. Yang pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Dengan menghubungkan jaringan komputer perusahaan dengan internet, perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Sampai saat ini, internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-commerce, sehingga istilah e-commerce pun menjadi identik dengan menjalankan bisnis di internet. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Pertukaran informasi dalam e-commerce dilakukan dalam format digital, sehingga kebutuhan akan pengiriman data dalam bentuk cetak dapat dihilangkan. Dengan menggunakan sistem komputer yang saling terhubung melalui jaringan telekomunikasi, transaksi bisnis dapat dilakukan secara otomatis dan dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, informasi yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi bisnis tersedia pada saat diperlukan. Dengan melakukan bisnis secara elektronik, perusahaan dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengiriman informasi. Proses transaksi yang berlangsung secara cepat juga mengakibatkan meningkatnya produktivitas perusahaan.
Dan yang terakhir, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Internet merupakan infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan semua sumber daya manusia, baik manajemen maupun staf, dalam sebuah perusahaan sehingga dengan mudah mereka dapat saling berkomunikasi untuk menunjang aktivitas bisnis sehari-hari. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi biasanya diimplementasikan di dalam sistem internet ini. Externet merupakan sebuah infrastruktur jaringan yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekanan bisnisnya. Jika dahulu teknologi EDI atau Electronic Data Interchange banyak dipergunakan untuk keperluan ini loh, tipe e-commerce B2B merupakan pilihan tepat untuk membangun sistem externet di perusahaan. Nah, teman-teman, itulah tadi materi terkait perdagangan elektronik. Teman-teman sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan perdagangan elektronik dan asal-usul perdagangan elektronik? Kalau begitu, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa.